Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas 10 AKL. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1993, bank ini bernama The Java's Bank yang didirikan berdasarkan oktroyi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah mengetahui pengertian dari Bank Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih tugas-tugas Bank Indonesia. Ada banyak sekali tugas Bank Indonesia, namun di sini saya hanya menuliskan 5 macam tugas Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, melakukan penelitian juga pemantauan. Yang keempat, membantu dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Berikut adalah sejarah dari Bank Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, The Java's Bank didirikan pada tahun 1828 dan bertugas sebagai mencetak serta mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Java's Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang dan melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang berisi mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah bank sentral independen yang memiliki tugas wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Yang pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kedua, pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain mempunyai tugas, Bank Indonesia juga memiliki fungsi dan wewenang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima adalah menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Tujuan Bank Indonesia didirikan untuk apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7 menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia didirikan adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang maksudnya adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perilaku laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.